Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2958 disebutkan bahwa Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang membaca Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu saling berbanyak-banyak, bermegah-megah, berbangga-bangga. Kemudian Nabi bersabda, Yaqulu ibnu Adam, anak-anak Adam, yaitu kita, manusia-manusia, berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Qal, wahallaka ya ibna Adam, mimmalika illa ma'akalta fa'afnaita. Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, tidak lain dan tidak bukan hartamu adalah apa yang telah engkau makan, lalu habis, afnaita. Aw labista fa'ablaita. Atau apa yang telah engkau pakai, lalu dia menjadi usang dan lapuk. Atau tasaddaqta, atau apa yang telah engkau sedekahkan. Fa'amdaita, maka lalu dia sudah habis dan berlalu. Hadis Sahih Muslim. Dalam riwayat lain masih daripada Imam Muslim dikatakan, wa ma siwa dzalika, selain daripada yang tiga itu, fawadhahibun, maka dia akan pergi hilang lenyap. Wa tarikuhu linnas, dan engkau akan tinggalkan selain yang tiga itu untuk orang-orang lain di belakangmu. Demikian kira-kira terjemah hadisnya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam ayat dan hadis yang barusan kita baca, ada beberapa pelajaran yang barangkali kita jadikan pegang hidup. Pertama, di atas dunia ini tidak ada yang milik kita. Tidak ada yang punya kita, dan kita tidak akan bisa memakainya selama-lamanya. Bahkan dunia yang kita tempati ini pun berganti-ganti kita memakainya. Sawah yang ada sekarang, para ladang yang ada sekarang pun berganti-ganti kita memakainya. Sawah kan sawah orang siswa dulu kala.
para ladang kebun kan nan dulu je. Selesai kita memakai, dilanjutkan oleh generasi di belakang kita. Sudah anak, cucu, sudah cucu, cicit dan seterusnya. Cuma kita yang silih berganti memakai dan datang dan pergi. Begitulah harta, termasuk ke dalamnya apapun yang kita miliki dan apapun yang kita punya. Hak pakai. Manfaatkanlah, pergunakanlah. Sehingga ketika Nabi membaca At-Takatsur, Alhaakum telah melalaikan kamu At-Takatsur itu saling, ada yang menterjemahkan saling berbangga, saling berlomba, saling berbanyak-banyak. Terjemahnya hampir sama. Asal katanya banyak. Kalau di bawah timbang menjadi tafa'ul, menjadi saling. Saling berbanyak-banyak, saling berbangga, saling berlomba, saling bersaing, saling berebut. Semuanya itu alha, telah melalaikan, telah melengahkan kamu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya bahwa yang dimaksud dengan alha itu adalah ashgalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Kamu telah disibukkan atau telah menyibukkan kamu, wahai anak cucu Adam, hubbud dunya, terlalu mencintai dan teroroh ke dunia ini, wa na'imuha, dengan segala macam kenikmatan yang ada di dunia ini, dan berbagai macam hiasan-hiasannya, pernak-pernik hidup ini, antala bil akhirah, daripada mencari kesenangan, kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat, dan mencari reda balasan yang telah Allah janjikan berupa surga. Dan kamu berkepanjangan seperti itu. Hatta ja'akumul maut, sampai datang kepada kamu mati, baru berhenti kamu sibuk. Hatta ja'a, hingga datang kepada kamu kematian, baru berhenti kamu sibuk. Bersaing, berlomba, berebut. Wazurtumul maqabir, wasirtum min ahliya. Dan kamu telah dihantarkan ke kubur, dan menjadilah kamu salah seorang menjadi penghuni kubur. Baru kamu berhenti daripada itu. Ini namanya teguran dan celaan kepada manusia yang asyik. Kalau bahasa awak, baku ampeh dengan dunia ini. Padahal sifat dunia kan sementara, tidak lama. Celaan, teguran, sehingga mengakibatkan orang lalai dan lengah. Untuk itu disapa dan ditegur kita oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin kepada Allah, dan juga yakin kepada adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi, meyakini bahwa kamu akan ke sana, la tulhi, jangan sampai melalaikan kamu, amwalukum, harta bendamu, wala auladukum, dan jangan pula anak-anakmu, daripada zikrillah.
mengingat Allah dalam artian luas. Siapa yang melakukan itu, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang merugi. Ikut pembuka gaji kita sebuah kini. Itu janganlah terlalu asik dengan dunia. Lebih-lebih orang yang telah mendekati ambang pintu gerbang kematian. Orang yang sudah mencapai usia 60 tahun, hitungan hijriah, dia sudah sampai di suatu lapangan, di suatu medan, di suatu arena, di mana di lapangan, di arena, di medan itu dia sedang berhadapan dengan kematian. Pasti kita kalah dan dikalahkan. Karena memang Nabi mengatakan mu'tarakul manaya. Orang yang telah sampai kepada medan pertempuran dengan mati itu umur 60 kalau dia masih hidup. Itu hadis Nabi. Jadi orang-orang yang sudah 60 itu yang hijriah, berarti umur 58 itu yang hijriah. Dia sudah masuk kepada ma'rakah. Apa itu ma'rakah? Suatu medan, suatu arena, suatu lapangan, tempat orang bertempur. Lawannya satu, mati. Nah, orang-orang yang sudah masuk kepada usia begini sudah tidak wajar, tidak pantas lagi masih habis-habisan disibukkan, diasyikkan dengan at-takatsur, bersaing, berlomba, memperebutkan segala sesuatunya. Bersiaplah lagi untuk kehidupan yang berikutnya. Bukan berarti mengabaikan dunia, tapi jangan lagi terlalu asyik, sudah itu. Serahkanlah kepada orang muda-muda. Sebab ya berkali kita sampaikan, a'maru ummati, umur umatku berkisar antara 60-70 normalnya. Ada yang lebih 70 tapi tidak seberapa. Maka sudah semestinya orang-orang yang sudah mencapai usia 60 itu sadar. Ambillah seperlunya saja dunia ini. Karena kita akan berangkat. Siapkan bekal, introspeksi, muhasabah. Apakah masih banyak kekurangan di sana sini? Mari istighfar dan taubat. Kalau ibadah kita kurang, ya berpacu di waktu yang tersisa. Karena memang Nabi tadi mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak-anak Adam ini, manusia-manusia ini setiap sebentar mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku, haratoden, haratoden, punyoden, punyoden. Padahal yang punyamu kan 3. Kan itu tadi kan? Yang punyamu cuma 3. Apa yang telah engkau makan, ya sudah, itu yang punyamu. Kadang-kadang tidak mutlak punya kita. Kadang-kadang kita muntah lagi. Kalau memang nak jatah kita, keluar. Muntah dia. Apa yang kau pakai, itu pun sudah lapuk. Itu yang punyamu. Yang di lemari, yang masih dalam kotak, belum tentu kita punya. Dan apa yang telah engkau beri, infak, sedekah, atau kemanapun engkau berikan, baik pada yang baik ataupun yang buruk, itu yang punyamu.
Sudah itu tidak ada lagi. Tidak ada jaminan nan disongko, nan diberangkas, nan di dompet, nan di puro. Untuk kita tidak ada jaminan. Karena kita tidak tahu besok itu apakah masih orang kita atau sudah lain namanya. Nah, satu kali dalam hadis sahih Muslim juga nomor 2038 dari Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah di suatu malam atau di suatu siang. Dalam beberapa hadis sebutkan suatu malam. Faidah huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Tiba-tiba beliau bersua dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi kepada beliau berdua ini, ma akhrajakuma min buyutikuma hadisa. Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar rumah di jam-jam yang seperti ini, di waktu-waktu yang seperti ini? Kata beliau, Abu Bakar dan Umar mengatakan, al-ju' ya Rasulullah, kami lapar Rasulullah, belum makan. Sehingga kami keluar rumah sepakat gerangan di mana kita dapat rezeki. Jawaban Nabi, wa ana walladhi nafsi biyadi. Sama kita. Saya juga keluar rumah pada saat ini juga karena belum makan, lapar. Ju'. Kemudian kata beliau, kalau begitu mari kita berangkat. Kumu. Mari kita berangkat. Faqamu ma'ahu fa'ata rajulan minal ansar. Lalu Rasulullah dengan dua orang sahabat yang terkenal itu berangkat menuju rumah salah seorang orang Madinah, namanya Abu Haytham. Kiranya orang ini tidak di rumah. Abu Haytham ini tidak di rumah, tapi istrinya di rumah. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar akan berbalik pergi, istri orang itu memanggil, marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Rasulullah. Suami saya keluar sebentar mencari air tawar. Zahaba yasta'dzibu lana minal ma', mencari air tawar untuk diminum. Dah lama kemudian datang laki-laki sang suami, Abu Haytham. Ketika dia melihat Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar, katanya, alhamdulillah, tidak ada orang yang semulia saya hari ini. Tidak ada orang yang semulia saya hari ini. Lantaran saya dikunjungi oleh tiga orang mulia, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sangat gembira dia. Saking gembiranya, lalu dia pergi sebentar ke belakang mengambil setandan korma. Faja'ahum bi'izqin fihi busr wa tamar wal tab. Datang membawa setandan korma. Di situ ada korma yang masih basah, yang sudah matang dan yang sudah kering bawa. Katanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar, kulu min hadi, silakan nikmati. Jadi yang menyebabkan beliau bertiga keluar kan lapar. Nah, rezekinya di situ.
Lalu orang tadi mengambil pisau untuk menyembelih kambing. Kata Rasulullah kepadanya, faqala lahu Rasulullah SAW, iyyaka wal halub. Kalau engkau ingin menyembelih kambing, jangan pilih kambing yang mempunyai susu sedang banyak. Jangan. Lalu dia sembelih. Dia masak, diketengahkan. Makan, minum, dan menikmati korma. Sampai beliau rasa laparnya sudah terpenuhi, tidak lapar lagi. Lalu kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar, walladhi nafsi biyadi, aku bersumpah demi diriku yang berada di tangan Allah, la tus'alunna an hadha an-na'im yaumal qiyamah. Kita akan ditanyai nanti di hari kiamat, di hari akhirat, di hari berhisab tentang nikmat yang kita makan hari ini. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian tadi keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Kemudian kembali pulang ke rumah dalam keadaan puas dan kenyang. Nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban nikmat yang diperoleh hari ini dari mana dapat. Dalam penjelasan ulamanya di sini disebutkan begini. Kan bunyi ayat terakhir surah At-Takwir itu kan tsumma la tus'alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai tentang nikmat-nikmat yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu pergunakan. Itu bunyi ayat. Maka apapun yang kita nikmati, yang kita pakai, yang kita pergunakan, kita akan ditanya, min aina, dari mana diperoleh, untuk apa dipakai, dimanfaatkan. Istilahnya min aina iktasabah, dari mana ini diperoleh, wa fi ma anfaqah, untuk apa dan kepada apa dipakai, dipergunakan dan diberikan, dipertanggungjawabkan. Nikmat. Maka tidak satu pun nikmat-nikmat yang kita nikmati, kadang-kadang kita sibuk dengan semua nikmat, lupa akhirat. Makin banyak nikmat yang kita pakai, yang kita manfaatkan, yang kita pergunakan, itu makin banyak yang akan dipertanggungjawabkan. Dan seterusnya. Maka sadarilah bahwa dikatakan nanti la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ketika berada di hadapan Allah di hari berhisab, anak-anak Adam dan sepasang kakinya belum lagi bisa bergeser, artinya belum akan beranjak kemana-mana sebelum tanyakan 4 hal. Masing-masing kita akan ditanyakan 4 hal, akan dipertanggungjawabkan 4 hal. Apa itu masing-masingnya? Ya, pertama, an umrihi fima afna. Umur yang Allah anugerahkan kepada kita, kemana saja umur itu dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, ilmu apa yang dituntut, dipelajari, ada tidak dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan ilmu itu. 2. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana diusahakan, didapat, diperoleh, wa fima anfaqah, untuk apa dan kepada siapa diberikan, dipergunakan dan dipakai.
Wa an jismihi fima ablah. Tentang tubuh jasad yang kita pakai untuk apa saja. Anggota tubuh kita ini setiap hari kita pergunakan. 4 hal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Akan nikmat semuanya itu. Nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat tubuh. Dalam riwayat lain dikatakan, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abdu. Sesungguhnya yang mula-mula sekali ditanyakan nanti di hari kiamat kepada seorang hamba dari segala macam nikmat-nikmat yang ada adalah alam nusihha laka jismaka. Bukankah engkau dulu telah diberi kesihatan? Dan kamu atas dunia dulu telah mendapat minum yang segar. Hadis riwayat Tirmizi dinyatakan hadis sahih. Segala macam nikmat-nikmat yang paling pertama ditanyakan tentang diri kita adalah nikmat sehat. Jangan lupa, kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Cuma sayangnya kita atau orang kita jarang mensyukuri nikmat sehat. Baru kita terasa sehat itu nikmat ketika sudah sakit. Kesehatan itu adalah suatu mahkota. Mahkota yang sangat indah, yang sangat mahal, yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi orang sehat tidak tahu dia punya mahkota. Baru tahunya itu mahkota adalah orang sakit. Hanya orang sakitlah yang tahu bahwa kesehatan itu sangat berharga, sangat bernilai. Cuma orang sehat kadang-kadang tidak sadar. Nah, jadi sehat akan ditanya, kesehatan kita akan ditanya. Sehingga man asbaha minkum, siapa yang berada di waktu pagi model kita sekarang. Man asbaha minkum, siapapun yang berada di waktu pagi-pagi, aminan, aman. Tidak terjadi apa-apa, aman. Aminan fi sirbi, aman di keluarga, aman di tetangga, aman di lingkungan. Tidak ada yang meneror, tidak ada yang menakutkan, tidak ada mencuri, tidak ada kebakaran, aman sesemalam. Orang dia pergi gunung malam tuang gunung lah, tidak bisa tidur pagi. Petang kan badan tuang, jam 2.50 malam. Ada kawan-kawan yang tidak mau tidur lagi, sampai pagi tidak mau lalu. Kita balik-balik menggalagak, aduh nama darwih. Anda aman kan? Kita aman. Amannya begitu kenikmat. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, sihat badan. Mu'afan, sihat badan kita. Tidak kurang apa-apa. Kemarin kita seletih-letihnya, sepanik-paniknya. Jago pagi, bugar. Mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi. Di samping itu ada yang akan dimasak satu hari itu. Yang akan dimakan lain sehari itu. Itu fa'kannama hizat lahud dunia. Seakan-akan dunia sudah menjadi miliknya. Syukuri itu. Syukuri itu. Karena orang hartanya melimpah ruah tapi tidak makan. Mencari lalu lama sih. Ke Dubai orang. Semalam 350 juta atau hampir 100 juta. Silakan baca. Satu malam, satu kamar 350 sampai 450 juta itu. Hanya untuk mencari lalu. Orang kampung mau tersandasi, tapi yang sudah kepala terlalu ya. Tidak ada kamar-kamar lalu lama.
Sehingga kata orang wak basiloroh makan bertambuah, lalu berkaruah, ciri lasuh, itulah nikmat. Luar biasa nikmat. Yang kan basiloroh, cuman terus luar biasa nikmat. Orang payah mencari supaya bisa tidur nyaman. Sampai pakok betul-betul telinga supaya nak do fikir lain. Lalu itu kan nikmat. Waj'alna naumakum subata, kami jadikan tidur untuk istirahat. Kadang awak lupa mensyukuri nikmat, bisa lalu. Maka pagi hari kita diajar alhamdulillah. Kalau dalam doa cele, alhamdulillah afani fi jasadi. Segala puji untuk Allah yang telah menyihatkan tubuhku. Tak ada yang kurang, sihat. Aman di malam hari, tidak ada terganggu. Orang kebakaran, orang kemalingan. Orang semalam lakinya jam 1 malam pulang. Orang berdampuan sendiri bini. Semalam lakinya jam 1 baru pulang. Menjelang jam 1 bini nak menelok. Dan seterusnya. Kita aman-aman. Jadi aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi. Aman, sihat, makanan lain belum, itulah dunia di tangan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi yang minta kepada kita syukur itu, syukur. Di samping nikmat semua yang kita peroleh nanti akan dipertanggungjawabkan. Syukur dulu. Terutama nikmat sihat. Kalau tidak sihat, lain tidak laku sedalahnya kan. Geraman men sakit itu tak bisa ngalih. Geraman sakit. Tak sihat. Makanya disebut dalam hadis ada 2 nikmat yang membuat manusia itu tertipu, terpedaya, lupa bersyukur. Yang pertama sihat, yang kedua waktu senggang. Orang tak terleki istirahat. Wah, santai. Nikmat. Jadi waktu senggang itu nikmat yang kadang kita tak pakai. Balik kita ke Haji Ceko. Masih ada waktu seketik lain. Kaji Wak Ceko. Nabi ketika keluar dari rumah bertemu Abu Bakar di Umar, alasan keluar rumah ketiga-tiga orang yang mulia itu sama. Lalu makanlah. Dapat makan. Itu nikmat. Dan nikmat itu akan ditanya. Bang kalau ditanya, ditanya, kamu kalau dapat nikmat dulu, disyukuri tak? Yang kedua, betapa banyak nikmat Allah yang di luar pikiranmu. Ditanya di situ bukan tanya untuk mencela, nak ditanya supaya sadar wak. Nikmat itu terlalu banyak yang telah kita nikmati. Tak pantas, tak wajar kita mau mengaluh, mencapak je lah. Karena lah sambuh. Berbeda dengan kasusnya orang-orang yang lalai. Dilalaikan oleh nikmat. Kadang kewajipan-kewajipannya tinggal. Disibukkan dengan takatur. Lupa melaksanakan tugasnya selaku hamba Allah. Baru untuk dicela. Dicela seperti itu. Nah, bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kembali ke pangkal ayat. Kan pangkal ayat kita baca cakap alhaakumut takatsur. Intinya adalah carilah dunia kenikmatannya dan apa saja yang Allah telah peruntukkan untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menundukkan yang di bumi dan di langit di bumi untukmu. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan semuanya untukmu. Carilah, pakailah, tapi jangan sampai lalai. Jangan sampai disibukkan. Apalagi jangan sampai kita dilupakan. Dilupakan.
Nenan dicelakan sampai nak tahu waktu, sampai lupa, sampai lalai. Bahkan bisa-bisa kewajipan dan pokok-pokok saja tinggal. Kurang kos sangat tercela. Disibukkan oleh nikmat, lupa dengan kewajipan kepada pemberi nikmat, lupa kepada untuk apa kita dicipta oleh Allah. Dikasih nikmat kan supaya kita bisa lancar dalam pengabdian kepada Allah. Menariknya disiko diulang kalla, kan alhaakumut tikatsur hatta zurtumul makabir, diulang kalla 3 kali. Pertama kalla sawfa ta'lamun. Yang kedua summa kalla sawfa ta'lamun 2. Yang ketiga kalla law ta'lamuna malakin, 3 kali kalla. Diulang-ulang. Sebelum kita masuk kepada kalla-kalla, seketik hatta zurtumul maqabir. Itu dulu. Hatta aku namanya kan gaya. Hingga sampai kamu menziarahi kubur. Zurtu, ziarah, kamu menziarahi, mengunjungi kubur. Ada yang memahami itu namanya kinayah, suatu kata kias, satu kata sindiran. Sehingga ulama-ulama yang memahami seperti itu mengatakan bahwa kamu telah dilalaikan, dilengahkan, disibukkan oleh saling berbangga, saling berbanyak, saling berebut dengan berbagai macam duniawi hingga kamu mati. Jadi menziarah kubur itu mereka pahami sampai kamu mati. Kamu masih disibukkan, dilalaikan oleh semua itu. Itu satu. Yang kedua, memahami zurtumul maqabir itu benar betul-betul. Sampai-sampai kamu saling berbangga dalam mempercantik, menghiasi kuburan malahan. Tidak ada negeri bangga oleh, tidak ada negeri bangga oleh. Ayo kubur-kubur dipamerkan bentuknya. Aku aslinya begitu kata sebagian ulama. Dulu, kalau tidak salah kita dalam kitab Al-Futuhan Al-Hilahiyah jilid 8 disebutkan begini, bahwa ada sekelompok orang-orang di zaman Nabi yang mereka mula-mula bercerita-cerita, tapi cerita cakap itu sampai berkembang kepada pamer. Cerita tentang bagaimana lalu tadi kepada anak, cucu, masing-masing orang berbangga dengan anak yang dipunyai. Anak dan cucu dan suami dan nombor 1, sinan, suami dan nombor 2, sinan, nombor 3, sinan. Disabit semua. Suami apa? Anak. Jemput semua. Nah, ikut pentang loh. Dibilang, dia itu dibanggaan semua. Sampai orang kampung, sampai mama, nungkan jadi menteri bisu aku, nungkan menjadi menteri bisu aku. Itu mama lain. Ini sebut semua. Anu lain, tayo jadi itu kena, entah mati ke sudah itu kan. Semua disebut. Lalu mereka berpindah membilang orang mati. Tak ada yang hidup ke depan oleh mati. Malah sama-sama kita cari kuburannya. Wah, nak kubur suka apa? Dulu orang nak taluk pangan, tapi mati je. Wah. Disabui semua. Sampai mereka pamer tentang kubur itu sendiri. Pamer tentang kubur. Dia takut dikecam, bahawa kecil orang mereka. Anak lagi kayu-kayu. Tapi kubur apa ni, kubur ranggitnya tak. Sampai memamerkan ziarah ke kubur, mereka orang mati, dan memamerkan bentuk kubur. Maka kau makna hakiki namanya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menziarah kubur. Dan kamu banggakan, kamu
bangga-banggakan, kamu sebut-sebut, kamu bilang-bilang. Ini labih ni duit dibilang nak mati. Tak ada nak dipamerkan lah, yo kubu-kubu dipamerkan. Dikasih nikel ya. Dikasih granit dan segala macam. Itu kan dalam rangka kepuasan orang hidup. Orang mati tak perlu dah. Ikolemen kepada buruk tak masalah dia tu, orang mati. Cuma kita tak boleh mengolehkan kepada buruk. Karena kewajiban kita adalah menguburkan dengan cara terhormat. Jika mati tak masalah. Jadi memperindah kubur adalah untuk kebanggaan orang hidup sebenarnya. Semuanya itu alha. Melalaikan, menyibukkan, melupakan kamu. Jangan lakukan itu. Itu satu ya. Satu ya. Makna daripada zurtumul makabir. Tinggal 3 minit kita lain. Kala ko untuk mendebat, membantah. Ada sampai fungsi kala, salah satunya untuk membantah, mendebat. Membantah anggapan yang tidak benar. Sekaligus membentak agar sadar. Kala. Sekali-kali jangan begitu. Sekali-kali jangan seperti itu. Sekali-kali jangan melakukan itu. Namanya menghardik, membentak, membantah sekaligus menyadarkan. Jangan lanjutkan seperti itu. Kala, sekali-kali jangan. Saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tafsir Ibnul Qayyim, yang pertama kok maknanya kala saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu. Jangan lakukan itu, kelak kamu akan tahu. Yang ini ketika kamu sudah mati baru kamu tahu. Semuanya itu tidak berguna. Ketika kamu di detik-detik kematian, rupanya semuanya tidak ada guna. Tidak ada guna. Kalau bahasa seluruhnya, jika tidak percaya, matilah. Itu bahasa seluruhnya. Bahasa semua yang kamu pamer, yang kamu banggakan, yang membuat kamu bagaimana begini, ya kelak kamu akan tahu bahawa semuanya itu tidak berfaedah, tidak berguna, tidak manfaat, yang menyebabkan kamu lalai lengah, bahkan lupa dengan kewajiban kamu. Sekali-kali jangan begitu, kelak kamu akan tahu itu. Semuanya tidak berguna. Bahkan yang mengantarkan ke kubur, ya semuanya balik hartamu, keluargamu, semuanya akan kembali. Satu yang tinggal amal. Amal itu tidak harta. Amal tidak materi. Amal adalah perbuatan kita. Maka segala macam bentuk benda balik pulang leh. Ya pangkat-pangkat tak ada. Orang Indonesia namanya yang pangkat orang mati. Namanya yang pangkat orang mati orang Indonesia. Nam dapat pakai bininya diselimpangkan. Bantu itu lo kebanggaan wak jadi orang Indonesia kah? Ya orang-orang mati, inaya yang pakai inaya yang gajinya. Dino tak berguna oleh. Di bininya no, itulah hebatnya menjadi bini orang mati. Okey pangkat. Janji kita sampai situ, Pak. Kan harilah siang. Kita nambah tugas pagi tentu lagi gelisah. Semoga intinya, poinnya dapat kita petik. Bahasa ya hati-hati. Jangan terlena, jangan terpana, dan jangan sampai terpedaya dengan kehidupan yang sifatnya seperti itu. Matanya gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah di minggu depan kalau diberi kesempatan peluang oleh Allah, kita akan lanjutkan at-takasur ketik.
Karena apa masalah harian kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.